Anda masih bersama kami, masih cukup menarik untuk mengulik sedikit tentang perasaan kalian pada saat adu penalti. Iya, nah saya mungkin ke Ilham dulu. Ilham, adu penalti itu kan cukup menegangkan pada saat itu ya. Bagaimana kamu mencoba untuk menata secara mental kamu begitu? Karena berhadapan dengan puluhan ribu masa yang bersiap-siap melompat mungkin pada saat meraih kemenangan. Bagaimana rasanya pada saat pertama itu? sih konsentrasi, gitu, yakin, gitu. Dan juga harus tenang, gitu, tenang. Berdoa nggak? Berdoa lah. Berdoa juga pasti, pada saat itu. Oke, Maldini dapat kesempatan untuk menendang pada saat itu. Oke, kesempatan sudah lupa, ke-7, ke-8? Ke-6. Ke-6, bagaimana rasanya pada saat itu? Yang pertama grogi. Soalnya di latihan nggak semangat, nggak ya, bagus. Saya juga pernah lihat ya pada saat latihan ini Maldini suka jarang untuk ini ya, untuk bisa optimal kalau tendangan penalti ya. Tapi dipercaya oleh coach kan dipilih pada saat itu. Bagaimana Maldini mempersiapkan diri? Yang mempersiapkan dirinya harus siap, siap aja, terus yakin kalau masuk, terus ingat sama kata coach, tetap memilih satu arah, itu satu arah dan jangan dirubah dan yakin pasti. Jadi pilih satu arah, yakin pada saat itu, lakukan. Iya. Oke, itu yang paling penting. Raffi, nah orang kan biasanya memprioritaskan untuk melihat bagaimana performa kiper pada saat adu penalti. Raffi sendiri, melihat momen-momen seperti itu sampai 120 menit masih kacamata begitu, pasti sudah berpikir wah adu penalti ini nanti. Bagaimana menata mental pada saat itu? Yakin akan kemampuan diri sendiri lah mas, sama dengerin instruksi pelatih kiper aja mas. Yang penting tetap konsentrasi sama berdoa aja mas. Semua sudah dilatihkan begitu ya? Iya, udah dilatih. Oke, jadi skill sudah cukup, keterampilan ada begitu, tinggal mental yang bermain di situ ya? Tinggal siapkan mental aja mas. Oke, baik. Mereka sepertinya sekarang lebih lega begitu, bisa juga sangat lega. bisa menampilkan apa yang mereka ingin lakukan. Kita membahas tentang ke depan. Kami mendengar PSSI juga memprediksikan mereka akan terus bisa berlaga sebagai timnas U23 atau mungkin timnas senior dalam laga-laga internasional. Tetapi dalam waktu dekat ini apa yang akan dipersiapkan? Atau mungkin mereka akan libur dulu, coach? Ya, ini kan mulai hari ini sampai tanggal 26 kita liburkan, dan 27 pagi sudah mulai persiapan untuk kualifikasi Piala AFC yang dimulai nanti tanggal 8 sampai 13, di mana kita satu grup dengan Korea Selatan, Filipina dan Laos. Wah, cukup maut juga ini ya. Mungkin grup neraka karena ada Korea di situ ya. Ya. Tetapi kita sudah bisa mempersiapkan diri sejak sekarang. Ya, kita akan berusaha optimal dan tetap kita selalu memasang target tinggi, harus lolos ke Piala Asia. Oke, harus lolos ke Piala Asia. Baik, tadi saya dengar ada cuti atau libur. Kita menyebutnya sebagai apa ini istilahnya? Ya, ini kan pemain perlu recovery dan termasuk sudah 3 bulan mereka nggak ketemu orang tua, sebagian ya. 3 bulan ya. Dan Lebaran juga mereka nggak pulang ke sanak familinya. Ini kita berikan kesempatan. Selama 4 hari mereka berlibur dengan keluarga. Harapannya pada saat libur ini mereka harus seperti apa? Tetap jaga kondisi atau bagaimana ini? Sudah, tim dokter sudah melakukan cek kesehatan satu, yang kedua timbang berat badan, dan kita tetap memberikan PR ke mereka di rumah. Oh, dikasih PR juga? Baik, masih sekolah juga ternyata. Baik, nah ini kalau kita melihat lagi kesempatan-kesempatan di depan tentunya dalam laga-laga yang diinginkan. Tadi coach juga mengatakan bahwa setiap elemen harus mendukung begitu kan. Elemen-elemen ini mendukungnya harus seperti apa? Karena kita ingin memajukan sepak bola Indonesia ini, tentunya tidak ada lagi kepentingan dalam tanda kutip yang bisa merusak pola pembinaan yang sudah baik ini. Ya, saya melihat sekarang sudah mulai ditata oleh PSSI lewat BTN-nya, yang selama ini contoh kecil kita betul-betul sekarang dilengkapi, personil dilengkapi, sampai sekarang ada tim match analysis kita, yaitu tim HPU-nya BTN yang selalu memberikan masukan kita di dalam pertandingan ke pertandingan. Oke, jadi itu sangat penting, dibutuhkan oleh sebuah tim. Sangat dibutuhkan, sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan. Baik, kita melihat juga satu hal lagi, coach, yang ke depan ini kan mereka masih akan terus bersama-sama begitu. Tadi juga sempat dikatakan tentunya ada pola seleksi lah mungkin yang kita bisa katakan degradasi kalau mereka tidak siap. Ada yang lebih baik, mungkin bisa berubah-ubah prosedur. Ini diberlakukan bertahap atau mungkin sambil jalan begitu?
dalam setiap laga diperhatikan naik turunnya iya. performa mereka? Iya, kalau untuk AFC kita nggak ada tambah pemain baru karena dari seleksi awal kemarin itu dari 160 pemain sudah menjadi 35 pemain yang kita daftarkan. Kemungkinan untuk saat ini bukan berarti nanti tidak ada pemanggilan. Untuk saat ini untuk kualifikasi Piala AFC kita hanya memanggil pemain yang 35 itu. Oke, kita akan melihat satu hal lagi ke depannya ini. Waktu kita sangat singkat di segmen terakhir. Kedepannya kami mendengar ini info ini, apakah ini bisa dijawab begitu oleh coach kita yang tercinta ini, Indra Safri ya. Kabar-kabarnya ini kontrak untuk menjadi pelatih timnas U19 ini hanya sampai di laga AFF. Mungkin bisa dijawab dulu mungkin tentang wacana ini gitu. Iya, SK-nya memang sampai di situ, semua tim di SK-kan untuk AFF ya dengan target juara. Saya tadi pagi sudah bicara dengan Sekjen PSSI. Dari hasil evaluasi mereka, tim ini tetap dilanjutkan. Tetap dilanjutkan, termasuk pelatihnya ya? Didukung ya teman-teman ya? Oke, baik. Nah ini yang terakhir sekali buat teman-teman. Kalau bayangan ke depan, satu-satu nih, singkat ya. Ingin main bersama tim apa? Boleh dalam negeri, boleh luar negeri. Maldini? Main di luar negeri. Main di mana? Tim mana? Jawab saja. Barcelona. Barcelona. Lalu Ilham? Iya, luar negeri. Di mana? Tim apa? Arsenal. Arsenal. Kalau Raffi, boleh mikrofonnya? Kalau saya Juventus, Mas. Juventus. Oke, mereka punya pilihan masing-masing, pemirsa. Mungkin itu jawaban terakhir, tapi yang penting kita bangga ya, karena saat ini kita sudah setelah 22 tahun penantian, kita sudah bisa meraih atau merekuh lagi juara, khususnya untuk Piala AFF. Walaupun tingkat ASEAN, kita butuh lagi laga-laga yang lebih bergensi.